Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi soleh dan solehahnya ibu. Apa kabarnya hari ini? Ya, kalau ibu tanya apa kabarnya hari ini, kalian jawab alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Oke? Ibu tanya ya, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Ya, seperti biasa hari ini kita akan belajar tema ya. Kita melanjutkan materi yang kemarin. Oke, semangat, harus semangat. Nah, minggu kemarin kita kan udah belajar tentang keberagaman budaya, tapi keberagaman budayanya tuh cuman rumah adat, terus makanan khas, dan kesenian tradisional. Sekarang kita masih belajar tentang keberagaman budaya, tapi mengenal alat musiknya ya. Kita lihat halaman 10. Di sini Di sini lihat halaman 10, kita baca dulu ya. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya pun berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Kendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa yang berasal dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Nah, ini beberapa jenis alat musik yang merupakan alat musik tradisional. Sebetulnya harus kalian ketahui ya, alat musik itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu alat musik ritmis dan alat musik melodis. Kalau alat musik melodis itu adalah alat musik yang memiliki nada kayak do, re, mi, fa, sol, la, si, do, atau do, mi, na, ti, la, da. Itu alat musik melodis, dia itu memiliki nada, terus dimainkannya juga ada yang dipetik kayak gitar, kecapi, terus ada yang ditekan kayak piano, digesek kayak biola. Itu adalah alat musik melodis. Sedangkan alat musik ritmis itu alat musik yang bisa dibilang tidak bernada do, re, mi, melainkan dia dimainkannya dipukul kayak kendang, tifa, rebana. Itu tuh merupakan alat musik ritmis. Nah, itu beberapa alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Selanjutnya tugas kamu adalah di halaman 11 dan halaman 12. Halaman 11 dulu ya. Tuliskan nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadi bunyi pada alat musik tersebut. Boleh alat musik yang ada di halaman 10, boleh cari yang lain yang kamu ketahui selain alat musik yang ada di halaman 10 ya. Yang pertama di sini ada contoh suling. Asal daerahnya itu dari Jawa Barat. Suling dan saluang itu sama-sama saja bendanya, tapi beda nama, beda daerah, beda nama. Cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya, alat musiknya itu suling ya, dimainkan dengan cara ditiup sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang nomor 2, kalian boleh nanya ke mama, ke papa, ke kakak, boleh searching di internet. Pokoknya boleh cari-cari di buku lain ya, yang penting kalian belajar. Ibu kasih contoh lagi, misalnya kendang itu masih berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya pasti kalian tahu ya, dipukul. Dan cara menghasilkan bunyinya pun pastinya ketika si kulit kendang atau si selaput gendangnya itu dipukul, maka si selaput gendangnya itu akan bergetar dan getaran itu akan menghasilkan bunyi. Sisanya kalian cari sendiri ya, gampang. Selanjutnya ada tugas lain untuk kamu. Ini tuh tugasnya kalian mengamati benda yang ada di sekitar kalian, terus cari tahu benda-benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi. Sebenarnya semua benda hampir dikatakan bisa menghasilkan bunyi ya, tergantung bagaimana cara membunyikannya. Di sini nama benda yang pertama ada peluit. Cara menghasilkan bunyinya itu ya ditiup ya, sama seperti suling tadi.
Terus sama, terjadi getaran udara di dalam peluit sehingga getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang keduanya boleh meja, boleh ember, boleh lonceng rumah, boleh apapun. Kalau meja kan cara menghasilkan bunyinya bisa dipukul, tadi hampir sama kayak kendang ya. Itu boleh dicari tahu sama kalian, cari sumbernya dari manapun boleh. Nah, benda-benda yang menghasilkan bunyi itu disebut dengan sumber bunyi. Dari tadi kita belajar tentang berbicara tentang bunyi. Kalian tahu nggak apa itu bunyi? Tahukah kamu apa itu bunyi? Nah, tahu nggak? Kalau belum tahu, kita lanjut. Pernahkah kamu mendengar bunyi? Pasti pernah dong ya. Siapa di sini yang nggak pernah mendengar bunyi? Terus, pernahkah kamu membunyikan sesuatu? Pernah dong ya, pasti. Bunyi apa? Bunyi kentut, bunyi bel, bunyi klakson ya, yang seperti itu. Jadi apa itu bunyi? Kamu udah pernah mendengar bunyi, membunyikan sesuatu udah pernah, jadi kamu harus tahu apa itu bunyi. Ibu kasih tahu ya. Nih, bunyi adalah energi gelombang yang berasal dari benda yang bergetar. Jadi segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Misal, kamu mendengar bunyi gitar, berarti si gitar itu akan berbunyi ketika kamu memetik sinar gitarnya itu. Nah, ketika sinar gitarnya itu dipetik, maka sinar gitar itu akan bergetar dan gelombang getarannya itu akan masuk ke dalam lubang gitar dan akan terdengarlah bunyi gitar seperti itu. Nah, cara terjadinya perlambatan bunyi yaitu melalui medium atau perantara. Jadi kayak kamu misalnya kamu dari rumah ke sekolah kan harus memakai motor ya. Motor itu sebagai perantara untuk mengantarkan kamu dari rumah ke sekolah. Bunyi juga seperti itu. Untuk terdengarnya bunyi dari sumber bunyi ke telinga kita itu memerlukan medium atau perantara. Nih, bunyi nih perantaranya ada 3 ya. Bunyi dapat merambat melalui yang pertama benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga benda gas. Sudah pasti tahu ya, di kelas 2 kamu udah pernah belajar jenis-jenis benda padat, cair, dan gas. Jangan lupa. Next, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa udara ya, kayak di luar angkasa itu seperti itu. Bunyi tidak akan terdengar ketika kita berbicara, itu sulit untuk tidak bisa terdengar ya, bukan sulit karena tidak adanya udara. Tapi ibu, kenapa para astronot ketika di roket atau di pesawat itu masih bisa ngobrol? Iya, ketika di roket atau di pesawat itu masih ada udara di dalamnya, tetapi ketika mereka keluar angkasa itu sudah tidak bisa lagi mendengar bunyi. Kalaupun bisa, mereka menggunakan alat tertentu seperti itu. Nih, contoh bunyi merambat melalui benda padat. Bisa dilihat ya, ada gambar 2 orang anak, yang satu memakai baju kuning dan yang satu memakai baju putih dengan sebuah meja. Nih, yang memakai baju kuning dia mengetok-ngetok meja, dan yang memakai baju putih dia menempelkan telinganya pada meja. Ketika mejanya itu diketok, maka anak yang memakai baju putih itu bisa mendengar ketukan meja. Nah, si meja ini merupakan perantara atau media ketika bunyi itu sampai ke telinga anak yang berpakaian putih. Seperti itu. Yang kedua, ini ada mainan telepon-teleponan, ada kaleng dan tali di situ. Itu si bunyi itu bisa merambat melalui benda-benda padat. Benda-benda padat itu benda yang wujudnya itu tidak berubah ya ketika dia dipindahkan. Kayak meja, ketika meja digeser, dia akan tetap menjadi meja yang tidak berubah wujudnya gitu kan. Beda dengan benda cair. Kalian harus masih ingat ya, itu materi kelas 2. Next, ada contoh bunyi merambat melalui benda cair. Benda cair nih ya, jangan lupa benda cair itu yang seperti apa? Air, parfum, bener. Parfum juga ada yang gas, ada yang padat ya. Nih, di sini ada anak yang menempelkan telinganya
ke corong, terus si corongnya itu dimasukkan ke dalam air, terus tangan kirinya itu mengetuk-ngetukkan si wadah airnya gitu loh. Si ketukan-ketukan batu itu akan terdengar ke telinga anak yang menempelkan telinga pada corong. Nanti kamu boleh coba di rumah sebagai eksperimen ya, di rumah eksperimen sederhana, pasti terdengar suaranya. Atau yang paling sering kita lakukan nih, ketika kita berenang, kita masih bisa mendengar percakapan orang yang ada di atas kolam. Itu adalah contoh dari merambatnya bunyi melalui benda cair. Walaupun kalian berada di dalam air, tetapi telinga kalian masih bisa mendengar obrolan orang yang ada di atas kolam. Terus ada contoh bunyi merambat melalui benda gas. Nah, benda gas itu yang seperti apa? Kan tak terlihat ya gas itu. Waktu itu kalian pernah belajar, ketika kalian meniup balon, baru si balon itu akan mengembang. Nah, di dalam balon itu ada gas kan, tapi tidak terlihat ya. Seperti apa gas nih? Jadi contohnya seperti kalau ibu lagi ngejelasin di kelas, walaupun tidak ada benda padat, tidak ada benda cair, tapi terdengar ke telinga kalian, berarti suara ibu itu merambat melalui gas. Kayak ini contohnya, ketika ada anak perempuan yang membunyikan angklung ya, si anak yang laki-laki walaupun dia menutup matanya, tapi dia bisa mendengar bunyi angklung itu. Berarti si bunyi angklung itu merambat melalui benda gas. Terus nih contoh yang selanjutnya adalah petir atau kilat. Ketika terjadi petir itu akan terdengar oleh telinga kita, walaupun petir itu berada jauh ataupun dekat, tapi tetap terdengar ke telinga kita karena suara petir itu merambat melalui gas ya. Terus udah segitu aja tugasnya dari ibu. Mungkin beberapa materi yang tadi bisa kalian tulis, sisanya yang di buku tema bisa dikerjakan ya. Minggu depan atau besok bisa dilanjut materinya. Terima kasih untuk kalian yang masih terus semangat mengerjakan tugas-tugasnya. Ibu ucapkan terima kasih. Jangan pernah bosan buat belajar, walaupun keadaan kita yang harus belajar dengan jarak jauh seperti ini ya. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.